The dance floor is yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Ramadhani Harahap. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya bagaimana proses pembuatan desain stempel menggunakan aplikasi di CorelDRAW. Sebelumnya, terima kasih juga kepada dosen yang telah memberikan tugas kepada kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi agar kami dapat menggunakan aplikasi CorelDRAW ini dengan baik dan sangat lancar di kehidupan sehari-hari. Desain yang saya buat kali ini bertuliskan Eosha, lunas, dan terima kasih. Jadi ada 3 kata di dalam stempelnya nanti. Dengan konsep sederhana dan minimalis, tetapi tetap rapi dan profesional, pada video ini saya akan menjelaskan mulai dari proses pembuatan, bentuk dasar, penggunaan shortcut, dan font dan teksnya juga. Karena ini telah ditentuin oleh dosen saya, jadi kami sebagai mahasiswa dan mahasiswinya tidak bisa sesuka hati menggunakan font yang ada di dalam CorelDRAW. Jadi saya akan mengikuti peraturan dari dosen saya, teman-teman. Dan jadi buat teman-teman semuanya yang sedang belajar CorelDRAW, semoga video saya ini dapat membantu dan menambah wawasan kalian semua. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke proses pembuatannya. Baiklah teman-teman semuanya, di sini langsung aja kita masuk ke dalam proses pembuatan desainnya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya membuka aplikasi CorelDRAW dan membuat lembar barunya. Di sini kita buat namanya stempel. Dan untuk ini kita menggunakan CMYK. Desain customnya ada di A4 dan miring. Oke. Nah, kita sudah masuk ke lembar barunya. Setelah itu saya mulai membuat bentuk dasar stempel menggunakan ellipse tool. Kita ambil contoh ini dulu sebagai referensi agar tidak lupa bagaimana bentuknya. Pertama kita buat lingkarannya dulu. Harus simetris. Bisa menggunakan shift, lalu klik shortcut ellipse-nya, lepas. Oke. Jadi, kira-kira gini ya teman-teman. Kita copy. Agar lingkarannya di tengah kita bisa menggunakan P. Dan yang untuk keluarnya kita bisa besarin dikit. Kita klik P. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Terus, di sini kalau nggak salah ada 3 lingkaran dia. 3 lingkaran, jadi bagian ini kita bisa copy lagi lingkaran yang pertama karena lingkaran ini yang simetris teman-teman. Sebelumnya kita harus membuat lingkaran. Lingkarannya harus kita bagi 2 dulu ya teman-teman. Jadi ini harus menggunakan persegi panjang. Nah, ini teman-teman. Kita paskan dulu untuk persegi panjangnya agar pas di tengah, ellipse yang di tengah. Kita kecilin dikit. Oke, kita klik P. Nah, langsung aja kita menggunakan text tool. Kita klik. Di sini saya akan menuliskan Eosha dulu. Eosha. Ya. Kita bisa copy aja. Langsung aja kita menggunakan text tool. Kita klik. Di sini saya akan menuliskan Eosha dulu. Eosha. Ya. Oh, di sini dosen saya kan juga mengharuskan kami menggunakan satu font yang sama. Jadi untuk Eosha dan terima kasih ini menggunakan font. Nah, untuk di tulisan lunas, saya menggunakan font Neo 706BT. Ini lunas. Menggunakan ini dia teman-teman. Neo 706BT. Kita ganti. Karena bentuk hurufnya terlihat tegas dan klasik dan cocok untuk digunakan dalam desain stempel agar hasil capnya nanti terlihat jelas saat dicetak.
Seterusnya, untuk ukuran tulisan Luna saya buat lebih besar dibandingkan tulisan lain supaya menjadi pusat perhatian dalam desainnya. Kemudian, agar tampilan tulisan lebih menarik dan tidak terlalu kaku, saya memisahkan teks menggunakan shortcut Ctrl K. Jadi, yang lunas ini kita blok, habis itu Ctrl K. Oke, ini teman-teman, hurufnya udah kepisah dia. Tuh, kita klik, tuh, kepisah kan? Tadi apa shortcutnya teman-teman? Ctrl K. Oke, kita Ctrl Z agar kembali, karena nanti kita bakal masukin kata lunas ini di dalam elips. Jadi, nggak usah di luarnya ini kita buat, di dalamnya aja nanti kita susunnya. Terus untuk Eosha, selanjutnya saya membuat tulisan Eosha, di sini ada Eosha, dan terima kasih. Untuk kedua tulisan ini, saya menggunakan font Copper Black, karena bentuk fontnya tebal, jelas, dan cocok dipadukan dengan font utama pada tulisan lunas tadi. Jadi kita ganti ini, Eosha. Sorry teman-teman. Nah, Eosha kita ganti pakai Copper Black. Ini Copper Black. Dan terima kasih juga pakai Copper Black. Nah, ini ya teman-teman. Pokoknya kalau kita mau mengubah font atau ukuran, kita klik 2 kali untuk di bagian katanya ini, lalu kita bisa Ctrl A agar ngeblok kata, lalu kita bisa mengubahnya nanti di sini, bagian sini nanti dia muncul seperti ini teman-teman. Di sini. Baru kita bisa mengubah font dan ukurannya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masukin aja katanya ke dalam elips ini. Nah, untuk Eosha ada di atas. Nah, Ctrl P biar rapi. Terus agar dia nggak mereng, kita bisa shift, baru kita tarik. Nah, untuk lunas di tengah. Jadi kita bisa menggunakan shortcut P, dan terima kasih ada di tulisan, nah ada di bawahnya. Jadi nanti gini ya teman-teman ilustrasinya. Nah, sedangkan di tulisan terima kasih ini saya tempatkan pada bagian bawah desain dengan ukuran yang lebih kecil agar komposisi desainnya tetap seimbang. Jadi kalau misalnya kita samakan ukuran dua kata ini dengan kata terima kasihnya menggunakan ukuran yang sama, nggak bisa, karena di sini kita bisa lihat sendiri karena ukuran dan banyaknya kata terima kasih lebih banyak daripada kata-kata yang dua ini ya teman-teman. Nah, seterusnya kita besarin untuk fontnya. Di sini teman-teman, kalau misalnya kalian bingung gimana cara mengubah teksnya, ini kebesaran, jadi kita tinggal kecilin. Saatnya sudah acukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. I used to think that I